Manchester United akhirnya untuk pertama kalinya pada musim ini mengambil alih puncak klasemen dari juara bertahan Liverpool setelah mereka mengalahkan Burnley dengan 1-0. Pertanyaannya, apakah mereka mampu terus mempertahankan posisi ini ketika mereka harus menuju Anfield menghadapi musuh terbesar mereka, yaitu The Reds, Liverpool. Hola, kembali bertemu dengan saya Bung Ropan dalam perbincangan atau obrolan seputar sepak bola, dan kali ini di Liga Primer yang sangat menarik tentunya, big match antara peringkat pertama dan peringkat kedua yang akan bertarung pada tanggal 17 Januari 2021. Siapa lagi? Saya pikir Anda sudah tahu, The Red Devils Manchester United akan bertandang ke Stadion Anfield untuk menantang juara bertahan The Reds, Liverpool. Ini pertandingan big match atau hidup mati saya pikir bagi keduanya, di mana pasti kedua kubu ingin memenangkan pertandingan. Dan MU saat ini sudah berada di puncak. Saya pikir suatu sukacita, kebahagiaan yang luar biasa bagi seluruh punggawa Ole Gunnar Solskjaer, di mana sekarang mereka unggul dengan 3 poin, 36 poin, dan Liverpool 33 setelah mereka mencetak kemenangan di kandang Burnley. Sebenarnya pertandingan itu akan berlangsung di pekan pertama namun tertunda dan baru dimainkan kemarin, dan akhirnya MU menuntaskan laga itu dengan kemenangan 3 poin yang sangat penting. Ini suatu hal yang luar biasa. Kemenangan ke-11 atau 11 pertandingan terakhir MU tidak pernah kalah. Hanya ada 2 pertandingan imbang, yaitu menghadapi Manchester City di Old Trafford dengan 0-0 dan menghadapi Leicester ketika bermain dengan 2-2. Satu hal yang luar biasa, 29 poin yang mereka lakukan, artinya ada 27 poin yang mereka sapu bersih dengan 2 pertandingan imbang. Jadi secara keseluruhan 29 poin untuk membawa mereka melaju saat ini, menyalip Liverpool yang terus-menerus memimpin klasemen, dan sekarang mereka ada di atas. Tidak ada yang menduga bahwa sebelumnya bagaimana MU melakukan start dengan sangat buruk, bahkan 4 pertandingan di kandang mereka tidak mampu menang saat itu, kalah dari Crystal Palace, kalah lagi secara telak dari Spurs, draw dengan Chelsea, dan akhirnya kalah 0-1 juga dari Arsenal. Dan kekalahan dari Arsenal itu adalah kekalahan terakhir mereka sebelum mereka terus tidak terkalahkan dalam 11 laga terakhir. Suatu hal yang luar biasa saya pikir. Bahkan kalau bicara soal tandang, MU adalah rajanya pada musim ini. Mereka tidak pernah kalah tandang, artinya ada 8 pertandingan, 7 kali menang dan hanya 1 kali imbang ketika menghadapi Leicester, bisa mencetak sampai 22 gol. Suatu hal yang sangat luar biasa, sangat tajam ketika mereka bermain tandang, termasuk kemarin mereka bisa mencetak 1 gol dan clean sheet lewat gol Paul Pogba ya, menghadapi Burnley. Dan saat ini mereka tertantang kembali harus ke Anfield untuk menghadapi Liverpool. Ini tidak mudah saya katakan bagi pasukan Ole untuk menghadapi Liverpool. Memang mereka begitu kuat, begitu perkasa, sudah menunjukkan kehebatan mereka ketika mereka tidak terkalahkan selama ini secara tandang ya. Itu hal yang sangat bagus. Tetapi ini Anfield ya, Anfield yang tidak bersahabat dengan mereka dalam 4 laga terakhir, di mana MU kalau datang tidak pernah menang ya. Bahkan mereka kalah 2 kali. Musim lalu mereka kalah lewat gol Van Dijk dan Mo Salah saat itu, dan 2 musim sebelumnya kalah juga dengan 3-1, dan kebelakangnya lagi 2 pertandingan mereka imbang ya dengan 0-0. Jadi ini suatu pekerjaan rumah yang berat, harus berkonsentrasi penuh, pemain harus fokus bagi MU ketika mereka harus menjambangi Anfield. Dan kita tahu bersama bahwa Liverpool pada musim ini pun belum pernah kalah di Anfield. Bahkan dari musim sebelumnya, musim yang lalu ketika mereka bisa menjadi juara, mereka tidak kalah ya, karena 3 kekalahan Liverpool pada musim lalu ketika mereka juara semua tandang ya.
ketika kalah di Watford, kalah dari City dan kalah dari Arsenal. Tapi bicara bermain di Anfield, siapapun sangat sulit. Cuma memang ada satu kejutan bahwa mereka tidak mampu mengalahkan WBA ya, West Brom Albion. Seharusnya mereka menang di atas kertas dengan keunggulan kualitas, tapi di Anfield di luar dugaan. WBA menahan mereka pada musim ini dengan 1-1. Artinya dalam 8 pertandingan kandang mereka di Anfield, Liverpool ini pasukan Jurgen Klopp menang dengan 7 kali dan 1 kali imbang. Golnya mereka juga luar biasa, 1 gol saat itu. Jadi artinya di kandang mereka sangat kuat. Sebaliknya memang MU juga kuat di tandang. Tapi saya sudah katakan ini berbeda sekali. Di antara semua tandang yang dilakukan oleh MU, mereka harus berhati-hati. Karena mereka selalu mendapatkan hasil yang tidak baik, negatif. Apalagi dalam 2 laga terakhir, 2 musim terakhir selalu dengan margin selisih dengan 2 gol ya, 2-0 dan 3-1. Dan pasti Ole tahu. Ya, semua pemain tahu dengan keadaan ini. Nah, pertanyaan apakah MU mampu meraih angka minimal 1 poin untuk membawa pulang dari Anfield sehingga mereka tetap bertahan dengan keunggulan 3 poin dari Liverpool? Itu yang masih menjadi tanda tanya. Ya, tapi ada sebuah hal yang menguntungkan tentunya buat mereka ketika bagaimana Liverpool saat ini sedang goyah dengan banyak pemain mereka yang cedera, terutama kekuatan di lini belakang mereka itu dengan tidak ada Van Dijk, Joe Gomez, juga bahkan Matip tidak ada di sana. Ini satu keuntungan tentunya ya bagi Bruno Fernandes dan kawan-kawan yang lagi on fire saat ini, di mana Bruno tentunya salah satu pencetak gol terbanyak ya saat ini, 11 gol bersama dengan MU. Belum lagi ada Marcus Rashford di sana dan Anthony Martial. Tentunya 3 pilar penting yang ada di depan, apalagi kalau Ole bisa memainkan seperti ketika melawan dengan Burnley ya, dengan Edinson Cavani yang ada di depan, kemudian ada Rashford, ada Bruno dan ada Martial. Kombinasi yang luar biasa ya, dicoba oleh Ole untuk pertama kalinya bahwa dia memainkan formasi demikian dengan Pogba dan Nemanja Matic bermain ke dalam untuk double pivot. Ini satu hal yang tidak diduga sama sekali, bahwa tidak ada Fred di sana, tidak ada Donny van de Beek juga di sana. Bahkan Scott McTominay juga bangkit dari bangku cadangan. Tentunya di awal banyak yang melihat bahwa Fred dan McTominay akan dimainkan, tapi Matic dan Pogba ketika melawan Burnley. Nah, kita juga tidak tahu apakah ketika mereka datang ke Anfield kombinasi ini harus dimainkan, tentunya dengan De Gea di belakang, ada Luke Shaw, Maguire, Eric Bailly dan Wan-Bissaka yang ada di sana. Kalau 4 ini saya pikir akan tetap stabil ya, termasuk De Gea. Tapi di tengah ini yang agak sulit untuk kita lihat. Mungkin Pogba bermain bagus, Pogba akan mungkin dipertahankan atau kembali Fred akan dimainkan di sana. Kita tidak tahu dengan McTominay. Bruno pasti akan mendapat tempat, Martial dan Rashford juga pasti akan mendapat tempat. Kita tidak tahu di depan akan dipertahankan Cavani. Apakah Cavani akan kembali ke bangku cadangan, Martial atau Rashford akan didorong ke depan sehingga memberi kesempatan kepada Greenwood yang akan bermain dari sini, dari kanan, dan Martial dari kiri. Kita tidak tahu, pasti Bruno akan mendapat tempat utama. Itu akan menjadi satu konsep dari seorang Ole ketika mereka datang menghadapi pasukan Jurgen Klopp di Anfield. Nah, kembali ke Liverpool, saya pikir ini akan menjadi masalah ya bagi Liverpool, karena kalau dengan Hendo masih tetap dipertahankan untuk bermain dengan Fabinho, ini akan mengurangi daya dobrak greget mereka untuk bisa bermain ke depan. Sangat sulit karena Hendo itu lebih bagus bermain memang di posisi gelandang ya. Untuk pertama kalinya ketika mereka kalah lawan Southampton 0-1, Hendo dan Fabinho dimainkan. Ini keterpaksaan ya yang harus dilakukan. Padahal sebenarnya Klopp masih punya Rhys Williams dan juga Nat Phillips. 2 pemain ini bisa dimainkan, karena ketika 2 pemain ini selalu dimainkan, Liverpool itu tidak pernah kalah, di mana 2 pemain ini selalu bergantian bermain. Nah, Hendo dan Fabinho untuk pertama kali bermain secara berpasangan, karena memang tempat ideal mereka sebenarnya di gelandang, bukan di bek tengah. Keterpaksaan ini karena memang itu tadi, Van Dijk tidak ada, Joe Gomez tidak ada, Matip tidak ada. Itu yang menjadi masalah. Dan kemarin juga kita bisa melihat ketika melawan Southampton, Trent keluar dan Milner masuk. Jadi ini ada memang perubahan-perubahan yang terjadi yang harus dilihat, bahwa keseimbangan di belakang itu harus betul-betul menjadi fokus bagi Klopp. Kalau tidak sangat sulit. Dengan kembalinya Hendo didorong ke depan, ini akan jauh lebih baik untuk bisa bermain bertiga dengan Gini Wijnaldum dan juga Thiago Alcantara. Dan di belakang harus dicoba, saya pikir
Fabinho mungkin di sini, dan juga antara salah satu Rhys Williams atau Nat Phillips yang bisa bermain di sini. Itu harus menjadi alternatif. Kalau Hendo lagi ke belakang, ini akan sangat berbahaya dan sangat sulit. Bahkan Anfield mungkin bisa ternoda dari terjangan tim yang sangat kuat bermain tandang seperti MU. Nah, kebiasaan juga di depan tentunya kita bisa melihat ya bahwa Firmino akan dimainkan, mungkin Salah di kanan dan juga Mane, tetapi dengan tidak kondusifnya dua pemain ini, Mane dan Salah, yang mungkin saja dalam tanda kutip terlalu bermain egois dengan individual mereka, tidak saling mendukung, ini juga akan berbahaya dalam satu tim di mana ada dua matahari yang ada di sini untuk saling bisa menunjukkan kehebatan mereka sehingga tidak saling mengoper. Mungkin ini yang kita bisa akan lihat. Tetapi apa boleh buat, bahwa Klopp harus bisa memainkan dua pemain ini yang ada. Kecuali memang Diogo Jota sudah kembali untuk bisa bersiap, ya itu akan menjadi pilihan tersendiri bagi Klopp. Dan harus diingat, ya ini saya katakan, harus diingat bahwa ada kenangan pahit ya yang terjadi di Anfield, dan ini juga menjadi kenangan manis bagi MU. Ya, bahwa pada tanggal 17 Januari itu adalah kekalahan terakhir dari Liverpool atas MU. Karena kesininya 4 pertandingan kesininya MU tidak pernah menang. Terakhir MU menang itu tercatat pada tanggal 17 Januari 2016. Ya, itu ketika MU masih ditangani oleh Louis van Gaal. Ya, jadi saat itu 1-0 dan gol diciptakan di menit 78 oleh Wayne Rooney saat itu, dan mereka bisa menang di Anfield. Suatu hal yang luar biasa, dan Liverpool ini sudah ditangani oleh Jurgen Klopp. Ya, jadi memang banyak pemain, memang Salah belum ada, Mane, Van Dijk, Alisson Becker belum ada, Trent juga belum ada, Fabinho belum ada, Matip juga belum ada. Di sana Gini Wijnaldum juga belum ada ya, Sadio Mane, yang baru ada Bobby Firmino. Di sana Milner sudah ada tentunya ya. Kemudian Robo juga tidak ada. Jadi yang ada di sana masih ada kapten saat ini ya Hendo, James Milner yang masih bertahan, dan Bobby Firmino yang masih ada, yang sampai sekarang ini masih ada di squad. Selebihnya sudah tidak ada. Dan juga MU saat itu masih ada 4 pemain ya, termasuk salah satu ada Juan Mata, ada Anthony Martial yang masih berada, Lingard salah satu yang masih ada sampai saat ini dalam tim. Jadi memang selebihnya sudah tidak ada, termasuk Wayne Rooney sendiri yang mencetak gol satu-satunya, gol tunggal MU atas Liverpool memang sudah tidak ada ya, keluar dari MU dengan usia satu. Tapi setelah Van Gaal keluar digantikan oleh Jose Mourinho dan sekarang dengan Ole, MU tidak pernah menang bermain di Anfield, dan itu terakhir pemberian dari Louis van Gaal ya yang kita bisa lihat di sana. Jadi ini dengan perubahan yang ada, dengan banyak pemain baru yang masuk, di sini tentunya situasinya akan beda seperti pada 2016. Tapi tanggal 17 itu menjadi tanggal yang menarik ketika MU yang sedang memimpin klasemen saat ini itu datang ke Anfield, dan mungkin mereka bisa mengulangi apa yang dilakukan oleh Wayne Rooney dan kawan-kawan pada tanggal 17 Januari 2016, dan itu terulang pada pekan ke-18 di mana mereka akan bertanding pada 17 Januari 2021. Itu yang harus dilihat. Kalau ini terjadi lagi, ini suatu hal yang luar biasa, bahwa dalam tanggal yang sama, ini entah secara kebetulan saja yang saya bisa melihat tapi ini terjadi, benar-benar terjadi. Faktanya terjadi pada musim ini di mana kedua tim kembali bertarung pada tanggal 17 Januari. Saya tidak mau membahas untuk pertandingan satu minggu ke depan di tanggal 23 ke 24 di mana kedua tim ini juga bertarung di putaran keempat di Piala FA ya, dalam undian mempertemukan lagi, dan ini pertama kali dalam satu minggu kedua tim ini bertarung di IPL dan juga langsung bertarung di Piala FA. Piala FA nanti kita bahas berikut, tapi yang saya fokus adalah pertandingan tanggal 17 ini. Ini yang paling krusial benar bagi kedua tim. Bukan saja bagi Liverpool, tapi juga bagi MU. Dan kita akan lihat nantinya apakah MU mampu untuk bisa mengalahkan Liverpool dalam pertandingan ini untuk menjauhkan jarak mereka. Kalau mereka menang akan lebih aman dengan selisih 6 poin. Ini sangat berarti sekali ketika mereka datang kembali ke kandang, dan ini menjadi pukulan berat bagi Liverpool kalau sampai kalah. Tapi pasti Liverpool akan berusaha untuk menang dengan tren positif mereka dalam 4 musim belakangan, mereka tidak pernah kalah.
bahkan 2 musim terakhir mereka menang dengan 2-0 dan 3-1, pasti Klopp akan menggenjot semua pemain, memberikan motivasi untuk bisa menang di Anfield. Ya, ini menjadi harga mati bagi Liverpool, karena dengan kemenangan mereka akan kembali untuk naik memimpin klasemen walaupun dengan poin yang sama, ya, dengan poin 36 sama, tapi keunggulan selisih gol tentunya akan mempengaruhi di sini dan Liverpool bisa akan kembali. Jadi persaingan antara Liverpool dan MU ini akan sangat seru, dengan kita tunggu bagaimana serangan dari bawah datang dengan Manchester City yang masih ada pertandingan sisa yang memungkinkan mereka untuk bisa mendekat, ya, termasuk dengan Spurs, ya, termasuk dengan Leicester, ya, ada sana Everton yang juga sangat mendekat. Jadi memang pertarungan IPL pada musim ini sangat seru, rame, sangat menegangkan, terutama bagaimana dengan pertarungan antara dua musuh besar, antara MU dan Liverpool. Kita menunggu nantinya apa yang akan terjadi, apakah Ole akan mempertahankan starting 11 mereka ketika melawan Burnley, mereka bisa menang, dan saya yakin pasti ada perubahan karena Ole kan tidak selalu sama memainkan pemain dari satu match ke match berikutnya, selalu ada berbeda, tetapi selalu memberikan opsi yang luar biasa, ya. Dengan opsi berbeda hasilnya adalah hasil yang bagus, di mana mereka 11 pertandingan terakhir tidak pernah kalah, satu hal yang luar biasa, dan ini keunikan bagi Ole. Dengan banyak pola, banyak formasi yang dia lakukan di sini, opsi yang banyak, ini menguntungkan bagi dia untuk pemain siapapun yang dimainkan, selalu mereka mendapatkan hasil yang baik. Tidak sebaliknya dengan Liverpool, sangat terbatas sekali Liverpool. Ketika banyak pemain mereka yang bermasalah cedera, ini yang membuat Klopp agak pusing. Walaupun mereka adalah tim yang sangat kuat secara mental dan terus berada di zona Champions, saya tidak pernah keluar dari 3 besar bahkan 4 besar dengan berbagai masalah yang mereka terima. Dan ini satu hal yang luar biasa, kecuali kembalinya pemain-pemain ini lebih cepat seperti Van Dijk mungkin bisa kembali, Gomez, Matip, Jota bisa datang lagi, ini akan jauh tentunya lebih bagus. Sekarang Thiago udah kembali dalam tim, kemarin sudah bermain dengan Soton, ya, walaupun mereka bisa kalah. Nah, itu bisa diharapkan oleh Klopp bahwa banyak pemain-pemain mereka harus datang lagi. Tapi ketika mereka tidak punya banyak pilihan, paling di bangku cadangan mereka Neco Williams, Divock Origi, Oxlade-Chamberlain yang kemarin dimainkan, kali ini pasti harus digeser lagi karena Hendo mungkin akan didorong lagi ke depan kalau memang Nat Phillips atau Rhys Williams akan berpasangan dengan Fabinho. Jadi Ox bisa di cadangan, Shaqiri, Takumi, Minamino juga akan menjadi cadangan. Nah, formasi apa, opsi apa yang akan dimainkan, kita akan tunggu nantinya. Sampai di sini dulu pembicaraan kita tentang kedua tim, pertarungan antara MU dan juga Liverpool. Oke. Anda jangan lupa tetap untuk like dan memberikan komentar-komentar positif di channel YouTube saya, dan subscribe tentunya channel YouTube Bung Ropan. Sampai ketemu, ciao.